Dion Tirta, selamat siang. Gimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja ya. Bagi yang sedang berada di kantor ya kan, semoga tetap sehat selalu. Bagi yang ada di sekitaran kampus, selamat siang. Selamat mengerjakan tugasnya masing-masing. Mungkin ada yang sedang mengerjakan skripsi, ada yang sedang kelas ya kan, ada yang sedang diskusi. Selamat siang. Hari ini Bara akan menemani kalian semua dalam program Guru on Radio, dan kita masih akan membahas soal-soal CPNS 2021. Oke, jadi stay tune with us, jangan kemana-mana ya dalam program Guru on Radio Smart Energy. 106 Dion Tirta Smart Energy. Yoi Smartizen, selamat siang. Ya, akhirnya Bara dan Gifar kembali menemani kalian nih di dalam program Guru on Radio. Bener banget. Dan kita masih membahas soal-soal CPNS 2021 ya, Yes, Gifar ya. iya. Kemarin itu kita udah Sampai soal berapa sih? 25-an lah. Iya, 30. Iya, sampai 30-an lah ya. Sampai 30-an soal Bung Gifar. Sekarang Kayaknya kita langsung aja ya, langsung ke soal nomor 26 gitu kan. Karena mungkin Smartizen udah nggak sabar nih nungguin apa sih kira-kira soal berikutnya gitu kan. Gitu, boleh. 26 ya? 26. Emang 26 ya kemarin terakhir? Kan 30-an. 20. Oke, kayaknya 30-an. Pokoknya seingat gua sih terakhir itu belum sampai sini. Oh iya, belum ya, berarti 27, 25. Nah, oh 30 pas. Gua inget nih mata uang lira. Bener, mata uang. Gua juga inget pas tuh. nih berarti kita sekarang soal nomor 30 ya, Fare. Genap nih ya, bagus sekali nih nomor Stephen Curry guys. Oke. Kayaknya kita kurang lebih ini minggu terakhir kita bahas soal ini ya, soal Pancasila. Nanti nextnya kita akan bahas soal yang lain. Oke. Gitu, Soal apakah itu? Pantengin kita terus lah supaya tahu ya kan, supaya penasaran. Lanjut Bar, soal nomor 29. Oke. 29, 30. Oke. Badan Perwakilan Rakyat yang anggotanya dipilih di antara calon partai yang ada di Inggris untuk masa jabatan 5 tahun disebut: A. House of Commons, B. House of Lords, C. National Assembly, D. The House of the Representative, E. National People Congress. Kira-kira apa tuh ya Badan Perwakilan Rakyat yang anggotanya dipilih di antara calon partai yang ada di Inggris? Kalau gue sih lebih ke C sih, National Assembly. Iya, Lo apa, Pak? Gua deh, National People Congress ya. Kita lihat ya, jawabannya yang benar siapa nih? Jawabannya adalah A. Ada yang benar. Oke, jadi apa nih Bung Gifar penjelasannya? Jawabannya A ya, yaitu House of Commons. Jadi Badan Perwakilan Rakyat, si House of Commons ini adalah Badan Perwakilan Rakyat yang anggotanya dipilih di antara calon partai yang ada di Inggris untuk masa jabatan 5 tahun. Oh, jadi bedanya kalau di mereka tuh DPR-nya tuh dipilih di antara calon partai yang ada, nggak dipilih langsung berarti ya oleh rakyat. Oke, itu perbedaannya ya di sini dan di Inggris. Lanjut. Nextnya Gifar, silahkan dibaca. Nomor 31, organisasi PBB yang melakukan pengawasan di bidang ketenagakerjaan dan perburuhan adalah WHO, B. UNESCO, C. ASEAN, D. ILO, E. UNHCR. Wah, susah juga ya. UNHCR. UNHCR. Oke. Iya, Apa nih kira-kira? Kalau gue sih kalau WHO kesehatan. Iya. UNESCO tuh kemanusiaan. ASEAN kita. Kayaknya sih yang D nih. Yang D atau enggak yang E lah. Gua E sih. Oke, gue D deh. ILO ya. Iya. ILO. Coba kita lihat. ILO benar. Iya kan? WHO, UNESCO. Iya deh benar, ILO. Tadi ya. ILO International Labour Organization di bidang perburuhan. Jadi itu organisasi yang bergerak di bidang perburuhan, asik, di bidangnya para buruh internasional ya, organisasi secara internasional. Satu lagi deh, seru nih. Wah, ini panjang nih ada bacaannya ya. Nih. Oke, langsung aja ya. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus memulainya dari bagian terkecil dari bagian kebersihan lingkungan, yaitu diri kita sendiri. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan dan senantiasa menjaga kebersihan diri.
Setelah berhasil dari diri kita, kita dapat melanjutkan upaya kita kepada lingkungan terdekat seperti keluarga dan juga tetangga. Dengan terciptanya kesadaran bersama, kebersihan lingkungan bukan merupakan tanggung jawab yang berat. Nah, Far, ide pokok dari bacaan di atas adalah yang A, kebersihan diri lebih utama dari kebersihan lingkungan. B, kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. C, Kesadaran bersama penting untuk keberhasilan kebersihan lingkungan. D, Kebersihan lingkungan bukan tanggung jawab yang berat. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab pribadi. Ini jawabannya bikin orang bingung ini. Hampir sama semua ya. Hampir kayaknya ini bener deh. Ini juga bener deh. Bener. Tapi kita lihat dulu idenya. Sebenarnya kesimpulannya kali ya, ide awalnya tercipta dari bacaan di atas ini apa sih? Sebenarnya Gitu. apa? Gitu. Kalau menurut lu yang mana, Bar? Kalau gue sih yang udah jelas ya. Kalau menurut gue kayak kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Simple, Betul. padat dan jelas. Iya sih. Lo Bar? Ya itu sih, sama Itu sih. sih yang B ya. Ini kita baru kali ini sepakat bersama ya. Iya. Kita lihat nih sama-sama Coba, benar bener. atau sama-sama salah nih. Coba kita lihat 3, 2 B, betul. Betul kan? Iya. Iya. Ide pokok apa tadi bacaannya? Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Betul. Iya. Jadi ide pokok dari bacaan tersebut itu adalah kebersihan merupakan tanggung jawab bersama. Sebenarnya kalau nggak salah ya emang si soal-soal kayak gini nih biasanya soal pertama tuh jawabannya ada di kalimat paling awal gitu-gitu tuh. Betul, yang paling utama. Titik terawal. Titik terawal. Asik titik terawal. Titik terawal, yoi. Oke, kalau begitu. Itu dia. Kita udah 3 soal membahas. Nah, kalau gini kita juga harus memberikan break dulu kepada kalian ya. Gitu. Kita berikan lagu-lagu yang sangat-sangat menarik dan juga tidak ketinggalan zaman tentunya. 106 Diam Tirta Smart Energy. Masih bareng Gifar sama Bara di Good On Radio. Kita bahas soal lagi. CPNS lagi ya kan. Yoi. Ini tesnya sudah semakin dekat nih, Pak. Kalau nggak salah 31 Mei ya. 31 Mei ya? Iya, 30 dan 31 Mei kalau nggak salah gitu. Sekarang bulan? Sekarang nih, tinggal sekarang ngitung nih. hari doang berarti. Tinggal ngitung hari doang nih kan. Ini 5 hari lagi loh. 6 hari, 5 hari lagi. Jadi ini sangat informatif sekali nih buat Smartizen yang akan mengikuti tes CPNS nantinya. Iya, jadi yang belum daftar ya. Yang belum daftar harus cepat daftar gitu. Padahal masih dibuka nggak sih? Masih dibuka? Masih dibuka. Oke. Kita sapa-sapa dulu juga nih buat temen-temen yang ada di sekitaran kampus ya. Yang lagi ngerjain skripsi, yang lagi kelas, yang lagi bimbingan. Betul, ya. mungkin lagi ada yang lagi sidang juga hari ini, Iya. semoga dilancarkan ya. Semoga selalu dilancarkan segala urusannya. Oke, Betul. nextnya Giva. Kita lanjut baca soal lagi ya. Tadi bacaannya kita bacain lagi ya. Oke. Jadi bacaan yang tadi itu buat soal 32 sampai 33. Oke. Jadi bacaannya, kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus memulainya dari bagian terkecil dari kebersihan lingkungan, yaitu dari kita sendiri. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan dan senantiasa menjaga kebersihan diri. Setelah berhasil dari diri kita dapat melanjutkan upaya kita kepada lingkungan terdekat seperti keluarga dan tetangga. Dengan terciptanya kesadaran bersama, kebersihan lingkungan bukan merupakan tanggung jawab yang berat, ya. Dan soalnya adalah Berdasarkan isinya, bacaan di atas termasuk jenis karangan yang A. narasi, B. deskripsi, E. eksposisi, D. persuasi, E. analisis. Kalau gue sih jawaban gue ya kayaknya bukan kayaknya, maksudnya dilihat dari bacaannya sih ini narasi sih. Narasi sih ya. Yang A, karena narasi mengajak kita, narasi kan lebih ke mengajak ya atau memberitahu. Persuasi doang kalau mengajak. Oh, mengajak persuasi, oke. Kalau narasi itu lebih ke menceritakan. Oke, mencerita. Oh, kalau begitu yang D nih jawabannya. Persuasi. Mengajak. Oh, mengajak ya? Iya. Emang lebih mengajak ya ini? Iya. Kalau di sana Statement ini jawabannya bingung nih. Kalau gue yang A antara A sama D. gue yang A D. Udah gue yang D deh. Oke, Coba kita karena- lihat. Jawabannya adalah D. Oh benar. Benar. Berarti emang mengajak ya, kalimatnya kalimat ajakan. Ya, ini adalah kalimat ajakan untuk mengingatkan kita bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama Smartizen. Ini Mempengaruhi atau mengajak itu, mempengaruhi Iya, juga mempengaruhi bisa bisa. persuasif. persuasif. Nah, jadi
ini harus dicatat baik-baik nih soal seperti ini ya. Jangan males-males ya Smartizen buat Iya. baca soal. Harus baca-baca, harus banyak latihan-latihan soal ya kan. CPNS menunggumu ya kan. Kalau sudah keterima dan lulus kan wah. Tinggal samperin tuh mertua, Iya, calon mertua seneng kerjanya apa? Alhamdulillah udah lolos CPNS. Alhamdulillah. Yuk langsung cari tanggal baiknya. Nah, sip lah, langsung aja kalau begitu. Baiknya nextnya juga boleh nih. Baiknya soalnya Giva. Soal 34. Pemenggalan kata yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan terdapat pada kata A. Kuat, B. sekolah, C. saudara, D. tendang, E. rantau. Nah ini yang tidak sesuai ya. Yang tidak Yang sesuai. ditanyakan yang tidak sesuai. Jadi Iya. ya hati-hati. Kalau gue sih yang C sih kayaknya. Tendang. C. Kuat. Kalau gue sekolah, iya sih kalau gue juga, kalau gue yang C sih benar. Karena masa saudara. Iya. Kalau itu kan kuat gitu, kuat. Saudara. Bener tapi Saudara. Enggak dong. Tendang. Saudara gitu harusnya ya. Iya, saudara. Ya, oke, kalau gue yang C sih. Oke, kita lihat jawabannya adalah Iya, betul. Karena harusnya adalah saudara. Jadi 3 Iya. suku kata aja ya. Gak usah banyak-banyak. Enggak nggak usah. ada saudara. Enggak dong. Sau. Nah, lanjut ya. Ini soal pendek-pendek nih. Penulisan kata serapan yang tidak tepat terdapat pada kata yang A. Genetik, B. Varietas, C. Silinder, D. Hemoglobin. Bener kan? Hemoglobin. Yang E. Plaza. Apa kira-kira? Ini kelemahan gue sih dari dulu soal-soal bahasa Serapan Indonesia kata. kayak gini nih. Yang tidak tepat. Yang tidak tepat tuh Genetik varietas. silinder. Harusnya silinder gak sih? Apa benar? Silindris harusnya kalau salah. Silindris. Apaan? Kunci Inggris. Silindris mata silinder kan mata silindris. Ya Iya nggak sih. Hemoglobin, plaza, Genetik bener. genetik, varietas, Kalau gue sih yang silindris sih kayaknya. silinder. Silinder ya. Yang C. Iya. Coba Kalau kita lihat. Gua antara C kalau nggak B sih. Varietas. Iya nggak sih? Coba kita lihat 35 adalah Oh iya yang kan? Gipar bener loh. Varietas. Penulisan kata serapan varietas harusnya adalah varietas. Gue tuh bingung kenapa soalnya gue tuh nggak tahu yang mana yang kata serapan yang bukan. Ternyata Oke. yang serapan adalah varietas. Varietas. Kata Oke. aslinya adalah varietas, ya kan? Sebentar Pak, coba dinaikin dulu. Sebentar Kenapa? kita mau ngasih info, naikin dulu. Kenapa nih? Oh enggak, ini masih ya, berarti ya masih. Oke. Nah nanti yang berikutnya nih adalah sebuah tes intelijensi umum. Soal-soal yang berikutnya. Soal ya. 36 dan selanjutnya ya. Ya, jadi penasaran kan? Ya, tapi tenang dulu. Harus ada break dulu. Harus ada supaya break dulu. merefresh dulu. Kalian mau minum-minum dulu kan? Boleh, Ya kan? ya Itu boleh kan? banget mau makan-makan dulu. Ini sambil ditemenin sama Lila. 106 Dion Tirta Smart Energik masih bersama Bara dan Gifar di sini menemani kalian dalam program Guru on Radio. Suaranya Teh Diana tuh ya. Ciri khas banget ya Teh Diana. Suaranya tuh khas banget Teh kalau lagi nonton. Guru on Radio. Asik. Kita masih lama ya. Iya. Sampai jam 3. Masih lama sampai jam. Oh iya nanti kedepannya kali kita akan ada saatnya ngundang guru kali ya Pak. Oh iya dong. Wawancara guru yang Jadi- sangat menginspirasi gitu kan ya. Betul, nggak cuma kita aja nih, kan kita bukan siapa-siapa nih. Iya. Takutnya- Nama programnya aja guru. Kita Iya. harus dong Masa nggak ada sekali gurunya? berkomunikasi lah wawancara Iya, guru gitu minimal kan. guru Wing Chun minimal. Waduh. Bukan guru juga. Bukan itu guru kan. Iya. Gak sembarangan, gak semua orang bisa main Wing Chun. Nggak sembarangan. Lanjut ya. Lanjut. Karena tadi sekarang kita masuk ke tes intelijensi umum nih ya. Wah, ini seru nih. Seru nih ya. Seru. Nomor 36. Aduh, Gancu sama dengan apa nih? Ini apa nih? Gancu. Gancu. Kata gancu itu sama dengan kata apa nih ya? A, Serokan, B, karung, C, timbangan, D, pengait, E. jangkar. Nah, kira-kira apa?
Aduh, gua ini jujur Par, ini di luar kapasitas gua sih. Dikira-kira aja kayaknya. Kira-kira. Kalau gue sih gue juga nggak tahu, tapi kayak gue pernah denger gitu. Kalau si gue yang Gancu. sih, jangkar. Gancu. Iya. Gancu. Kayaknya D deh pengait. Apa A ya? Gue tuh antara serokan sama pengait. Nggak tahu kenapa, nggak ada alasannya. Soalnya gue juga nggak tahu. Oke, jadi apa Langsung aja ya. 36 adalah D. Apa nih? Pengait kan? Pengait. Wah, Gipar bener. Lo anak IPA banget ya? Karena kan ini belajar anak-anak IPA nih. Emang soal iya pengait. enggak gila. Serius gila. Sejenis alat terbuat dari batang besi terus dibeli pengait gancu gitu. Itu namanya Gila alat kan ini untuk biasa menarik karung beras. Oh iya yang itu. Kalau misalnya nggak cuma beras sih, kayak tahu nggak sih lo tukang yang suka nimbang-nimbang apa barang-barang bekas, tau nggak? Ya kan itu kan si karungnya di cangkolinnya ke situ. Betul. Terus diputer-puter atasnya. Itu Ya. kali ya gancu tuh itu kali ya. Itu gancu. Oke. Lanjut. Nah, ini dia nih. 37. Kunyuk. Waduh. Bukan kata kasar ya ini ya. Bukan. Ini harus di Kata-kata biasa ini. Kata-kata biasa ini kita lagi Semua edukatif. kata Ya. kasar juga konteksnya kan. Iya, konteksnya ini bukan Bukan lah. menghina ya. Kunyuk sama dengan A sial, B macan, C Gorila. gonia. apa gorila kan? Gorila ya. D kera kecil, E kancil. Kunyuk. Kalau gue sih gorila. D kera kecil kalau kata gue. Kalau kata gue ya. Oh iya. Kalau kata gua. Kalau gue kayaknya kera kecil kayak. Iya. Masuk sih D. D kera kecil kunyuk soalnya lucu gitu. Lucu. Kunyuk. Nyunyu gitu. Ya coba kita lihat. 37. Iya. Kan? Kunyuk adalah kera kecil atau monyet, kata sindiran untuk orang yang tidak mengetahui, tidak tahu aturan, adat atau orang bodoh. Yes. Gitu. Oh, jadi ini sebuah kata sindiran ya. Ya, kunyuk. 38 konvensi. Oh, ini mah tahu ini mah. Ini mah gampang dong. Yang A musyawarah, B kesepakatan, C ketentuan, D perundingan, dan E syarat. Oh ini loh. Ini iya menjebak Ini nih. menjebak. Gua sih antara A sama D ini. Musyawarah atau perundingan. Konvensi meja bundar. Konvensi Perundingan Asia kan? Afrika. Nah, perundingan sih kayaknya atau gak tau lah. Gue B deh kayaknya kesepakatan. It's hard to find the answer. Wow. Atau yang D. Gue B deh kesepakatan. Gua yang D deh perundingan. B ternyata kan. Konvensi adalah kesepakatan umum. Kesepakatan ya. Yoi, terutama mengenai bentuk-bentuk tata krama, adat istiadat atau kebiasaan yang berdasarkan kesepakatan umum. Oke, konvensi. Oh, jadi konvensi meja bundar tuh kesepakatan. Kesepakatan berarti ya. di meja bundar. Meja Konvensi bundar. Asia Afrika Kesepakatan antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Afrika. Oke, oh gitu. Oke, got it. Oke. 39. Ya, satu lagi nih ya. Perlop. Nah, naon ieu perlop teh? Perlop jawabannya adalah yang A masuk, B kerja, C datang, D absen, E pulang. Ini yang mana, Par? Enggak, ini ada tanda ini artinya. Ini ada tanda. Oh, ini sama apa sih? Sama dengan ya, kata sama dengan, ngerti gak sih? Coba kita lihat jawabannya dulu deh. Pak. Kita lihat jawabannya dulu, Pak. Sama dengan cuti. Oh iya, kan? iya, Sama benar, dengan benar. kata-kata yang sama gitu loh. Bukan persamaan sorry itu sih. Persamaan kata ya. Perlop Oke. sama dengan cuti. Iya, berhenti kerja selama beberapa lama untuk istirahat dan rehat karena sakit dan juga sebagainya. Lawannya adalah kerja. Oke. Oh, jadi tanda ini adalah sebuah lawan kata. Jadi jawabannya adalah Apa? B, kerja. Oh iya bener. Ini- jadi tanda ini tuh lawan kata. Oke, got it. Nggak apa-apa. Oh iya, kalau persamaan ini sama dengan bare Iya, kan. Tadi kan kalau- kunyuk sama dengan apa? Kera kecil. Iya. Kan ganji sama dengan apa? Timbangan Iya. apa? Pengait. Iya. Kan? Berarti ini lawan kata ya, perlop ya. Satu lagi deh, biar 40 nih. Iya, biar 40 ya. biar Tesis. genep. Tesis. Lawan katanya adalah Sintesis, hipotesis, epitesis, antitesis. dan paratesis. Udah jelas ini, Mas. Jelas ini mah ya. Antitesis Yo, jawabannya, jawabannya yang D ya.
Iya benar banget lah. Iya. Jawabannya D ya. Tesis. Karena tesis adalah pernyataan atau teori untuk dikemukakan dan didukung oleh argumen-argumen dan lawannya adalah antitesis yang mana pernyataan yang bertentangan dengan kebenaran biasanya tidak didukung teori atau argumen-argumen. Oke. Itu dia. Ini Smart soal Citizen. yang sangat-sangat harus teliti ya Smartizen Betul, ya kalau betul. nanti kalian mengikuti ujian CPNS. Nah, kalau begitu ada AB3 dulu nih yang mau lewat. Masih bahas soal-soal. Masih bahas soal CPNS 2021. Ini soal lawan kata ya. Ini soal lawan kata. Ya, lawan kata. Lawan kata. Kalau nomor 41 nih ya. Ya. Pemupukan lawan katanya adalah A. Reboisasi. B. Defertilisasi. C. Renovasi. D. Rehabilitasi. E. Fertilisasi. Apa kira-kira Bar? Kalau reboisasi itu kan penanaman hutan kembali. Penghijauan kembali ya. Kalau gua antara B sama E sih. Gua B sih. Gua E ya. Karena menurut gua kalau 41 ini pemupukannya artinya fertilisasi, sementara lawan katanya adalah defertilisasi. Iya enggak? Coba. Logis enggak? Bisa. Kan Bisa. saya mau gua jawaban 41 adalah B. Iya kan? Cerdas Oke, ini cerdas. Emang Gipar ini emang cerdas. Coba kasih tahu dulu Bung Gifar. Sesuai dengan apa yang gue bilang pasti penjelasannya. Karena pemupukan sama dengan tindakan menyuburkan tanah dengan pupuk atau rabuk, lawannya adalah defertilisasi. Berarti kan pemupukan artinya fertilisasi. Defertilisasi itu keadaan yang tidak subur atau kurang pupuk, kurang dipupuk gitu tanahnya. Oke. Gila gue sampai penjelasannya lo gue tahu. Buset keren amat emang. 42. Ya. Aceh adalah Serambi Mekah. Oke. Ini sama aja kayak apa? Jadi gini, ada yang A. Michael Jackson adalah seorang king of pop. B. Michael Schumacher pembalap. C. Michael Gorbachev pemimpin Soviet. D. Madonna seksi. E. Agnes Monica penyanyi. A sih udah jelas. Gue sih yang A sih. Udah jelas. Michael Jackson the king of the pop. Tuh king Iya of kan? pop. Karena julukan untuk Aceh adalah Serambi Mekah, sedangkan julukan untuk Michael Jackson adalah king of pop tuh ya. Oke. ini gampang nih ya. Ini ada soal yang kalau nggak tahu berarti nggak pernah nonton TV. Sebenarnya ini adalah soal logika aja sih ya. Logika. Sesuai dengan ininya tadi apa? Intelijensi umum tuh ya. Oke. Jadi ya gitulah gampang, maksudnya tinggal di iniin aja. Aceh kan Serambi Mekah, kalau Michael Jackson king of pop, Michael Schumacher pembalap ya, bukan julukan Ya memang itu mah emang profesi dia. Michael Gorbachev pemimpin ya, profesinya jabatannya seorang pemimpin. Madonna seksi lagi. Seksi mah pendapat lu itu. Iya, pendapat kita itu mah. Oke, lanjut nomor 43. Dokter sama dengan disertasi. Titik dua. Titik 2 disertasi sama Sama dengan A. Buruh. Titik 2 upah. B. Menteri. Titik 2 Capman. Oke. C. Kiai. Titik 2 jamaah. D. Sarjana. Titik 2 skripsi. E. Penyanyi. Titik 2 lagu. Gue yang D sih. Iya yang D sih ya. Karena kan doktor disertasi S2. Berarti lawan katanya disertasi, di bawahnya skripsi lah. Iya kan? Nggak lawan kata juga sih. Maksudnya Yang hampir sama. Hampir sama gitu. Ya kan, karena dokter, gimana caranya orang bisa dapat dokter? Ya, harus ada disertasi. Gimana orang bisa jadi sarjana? Harus ada skripsi. Ya kan, jawabannya adalah D. Betul. Syarat menjadi dokter adalah membuat disertasi. Syarat menjadi sarjana adalah membuat skripsi. Itu dia. 44. Oke. Gempa titik 2 Richter. Sama dengan A. Suhu titik 2 apa ini? Fahrenheit. B. Ombak titik 2 knot. C. Jarak titik 2 dinamo. D. Banjir titik 2 air. E. Panas titik 2 derajat. E sih kalau kata gue. Hah? E. Iya. Kalau gue yang A sih. Suhu Fahrenheit. Iya. Oke, boleh. Jawabannya adalah oh iya benar, Fahrenheit ya. Gempa diukur. Emang kalau panas diukur sama apa? Celsius dong, Par. Oh iya ya. Pastinya derajat sih. Banget deh. Oke, jadi gempa diukur dengan skala Richter atau
dan juga suhu diukur dengan skala Fahrenheit. Sebenarnya nyamain aja ya. Iya, yang sama katanya. Satu lagi boleh. Oke, pari titik 2 ikan. Ini Sama dengan A. Gandum titik 2 teri. B. Bayam titik 2 sayur. C. Mangga titik 2 manis. D. Burung titik 2 ayam. Atau E. Jambu titik 2 biji. Ini Gua yang B. B. Iya udah karena jelas lah. pari adalah jenis ikan. Iya. Kayak gitu aja ya. Iya. Bayam adalah jenis sayur. Bukan mangga rasanya manis. Bukan gandum dari teri. Bukan. Burung ayam ini makan satu kalimat ini satu kata dari burung ayam. Burung ayam. Jambu biji. Ya ada emang sih jambu biji. Kan. Pari merupakan jenis ikan, bayam merupakan jenis sayur. Udah. Lucu nih soal-soal ini. Gitu aja sih sebenarnya. Ini sebenarnya kita tuh kadang nganggep remeh soal-soal kayak gini gitu ya, karena kelihatannya kayak gampang gitu ya, padahal Aduh, kayak tadi aja gue ketipu tuh kan kekecoh sama panas derajat. Karena kan Celsius. Padahal Celsius karena kan biasanya orang ngecek ini berapa derajat gitu panasnya ya kan. Iya. Padahal sebenarnya berapa Celsius ya kan. Betul. Derajat mah ukurannya aja. Oke, ini soal-soal yang sangat menjebak ya, Smartisan. Oke, kalian insya Allah kalian akan bisa sih melaluinya kalau kalian terus pantengin kita di 106 Dion Tirta Smart Energy. Aduh, masih kebakaran otak kita nih ya bekas tadi ya. Soal matematika yang cukup membuat kita nostalgia ya. Cukup kita membuat nostalgia dengan kancing sih itu. Habis nyari jawabannya cuma nyocok-nyocokin doang ya. Oke, lanjut ke soal biologi ya ini ya, Far. Karena kita kasih tahu dulu ya, karena kita tidak mampu dalam menjelaskan soal-soal matematika. Daripada nanti salah-salah makin ngaco. Kita lanjut aja. Daripada dia marah-marah kan salah tuh penjelasannya. Gimana sih ini penjelasannya nih, nggak ngerti kita gitu ya kan. Iya kan. Lagian salah juga ngarepin penjelasan dari kita. Ya udahlah, lanjut nomor 61 nih ya. Bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Bahan yang lebih baik, lebih tahan lama dan lebih mahal. Kesimpulan yang tepat adalah A. Bahan nilon lebih tahan lama dan lebih mahal daripada bahan katun. B. Bahan nilon tidak lebih tahan lama tetapi lebih mahal dari bahan katun. C. Bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal dari bahan katun. D. Bahan nilon lebih tahan lama tetapi tidak lebih mahal dari bahan katun. E. Bahan nilon sama tahan lama dan sama mahalnya dengan bahan katun. Wah, ini rada ini ya. Membingungkan sih. Membingungkan. Bahan katun lebih baik dari bahan nilon. Kita bacain dulu penjelasannya kan. Si bahan katun kan lebih baik daripada bahan nilon. Betul. Nah, sementara bahan yang lebih baik lebih tahan lama dan lebih mahal. Berarti bahan katun ini, si katun ini lebih baik, lebih tahan lama dan lebih mahal. Gitu kan kesimpulannya berarti kan. Betul. Ada nggak kayak gitu? Nah, jadi kan bahan nilonnya ini tidak lebih tahan lama. Tidak lebih tahan lama dan lebih mahal enggak, karena lebih murah. Iya. Karena lebih mahal bahan katun. Tidak lebih tahan lama. Tetapi lebih mahal daripada bahan katun enggak. Ya kan? Tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada C. Jawabannya C ya. Iya, bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada bahan katun. Coba kita lihat apakah benar. 61 jawabannya C. Iya. Smartisan. Kalau jawab soal harus kayak Gifar, jangan malas baca. Iya dong, harus ditelaah baik-baik, di breakdown ya kan. Di breakdown. Bener. Nggak bisa kita langsung asal jawab gitu. Oke, nextnya Far, langsung. Lanjut ya. Iya. Nomor 62. Semua yang berbunga adalah tanaman. Ya. Sebagian tanaman warnanya indah. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua yang berbunga tidak indah. B. Semua yang warnanya tidak indah adalah tanaman. C. Semua tanaman adalah berbunga. D. Sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. E. Semua yang warnanya tidak indah tidak berbunga. Ini rada membingungkan. Ini sangat membingungkan ya. Oke, kita mulai dulu nih, baca dulu soalnya baik-baik pelan-pelan ya. Semua yang berbunga adalah tanaman. Sebagian tanaman warnanya indah. Sebagian loh. Sebagian. Ya. Berarti jawabannya D kalau menurut gua, karena sebagian yang berbunga warnanya tidak indah.
Semua yang warnanya tidak indah adalah tanaman. Enggak juga berarti. Kalau kata gue sih D. Kalau menurut lo apa, Bar? Ntar dulu, sebagian tanaman warnanya indah. Berarti nggak semua tanaman warnanya indah dong. Iya memang. Cuma sebagian aja yang indah. Oh, iya bener yang D. Yang Karena D. sebagian. Coba kita lihat 62 ya, Dobot. Ya, yang D Iya, betul. Betul. Jadi sebagian tanaman warnanya indah. Artinya sebagian tanaman Warnanya tidak indah. tidak indah. Semua Betul. yang berbunga adalah tanaman. Maka Betul. sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Itu dia. Berarti balik-balik aja ini permainan kata ya. Ini hati-hati karena kata-kata ini gampang mengecoh ya. Iya. Jadi sekali lagi harus teliti, harus sabar, harus fokus gitu ya. Fokus. Kalau bisa sebelum mengerjakan harus sarapan dulu. Betul. Tapi jangan sampai kekenyangan, takutnya ngantuk. Harus tidur yang cukup. Tidur yang cukup ya. Nggak boleh begadang. Jangan, apalagi belajar secukupnya. Betul, ya kan? betul. Jangan memberatkan otak itu. Betul. Nomor 63. 63. Semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan M tidak ramah tetapi pandai bicara. Oke. Kesimpulan yang tepat, Tuan M seorang penipu yang pandai bicara. Itu yang A, yang B, Tuan M seorang penipu yang tidak ramah. yang C, Tuan M seorang penipu yang pandai bicara dan tidak ramah. yang D. Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Yang E. Tuan M bukan seorang penipu yang ramah. Oke. Kira-kira yang mana nih ya? Semua penipu itu pandai bicara dan ramah. Sebentar itu si Tuan M Iya, tidak ramah, tetapi tapi pandai bicara. Nggak ada sementara loh. Iya nggak ada. Maksudnya, jadi gua di sini sebenarnya bikin bingung Tuan M ini penipu apa enggak? Iya, Bener nggak? iya. Tapi kan dilihat dulu si pilihannya. Tuan M seorang penipu yang pandai bicara. Iya. Apakah pandai bicara? Iya pandai bicara. Apakah seorang penipu? Kita tidak tahu. Iya kan? Tuan M seorang penipu yang tidak ramah. Tuan M bukan seorang penipu. Mana nggak ada, bukan seorang penipu. Enggak. Yang D. Meskipun Tuan tapi dia pandai bicara ya. Iya, ya ini jawabannya antara kalau menurut gue ya antara yang A sama D. Tuan M seorang penipu Yang pandai bicara. Yang D apa tadi selanjutnya yang B? Oh enggak deh. Enggak. Karena semua penipu itu pandai bicara dan ramah, sementara Tuan M enggak ramah. Berarti jawabannya D. Bener kan? Iya, Tuan M bukan seorang penipu Meskipun pandai bicara. Bener Iya nggak kan? sih? Coba kita lihat 63. Berapa sih? 6 berapa tadi? Iya 63 bener. Iya benar D berarti kan. Iya, syarat seorang disebut penipu ada dua nih Far. Pandai bicara dan ramah. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka orang tersebut bukanlah penipu. Itu simpelnya begitu aja berarti ya. Ya, jadi bener kan? Tuan M ini bukan seorang penipu. Bukan, karena dia tidak memenuhi satu syarat sebagai penipu. Oh, jadi di atas ada syaratnya. Ya, Tapi ini Tuan syaratnya M ini gitu. tidak memenuhi salah satu syarat di atas. Sesimpel itu aja sebenarnya. Oke, ini permainan logika ya. Yoi. Permainan logika. Seru ya, satu lagi Seru. Bau malaikat lalu. Waduh, ini susah lagi satunya kan. Makna peribahasa di atas adalah sangat busuk dan yang A sangat busuk dan membuat orang risih dengan baunya. B Sangat harum atau wangi sekali dan yang menyenangkan perasaan orang yang menciumnya. C Perbuatan yang baik. D Perbuatan yang baik sehingga membuat orang selalu teringat akan kebaikannya. E Membuat orang selalu merasa senang. Kira-kira yang mana, Bar? Aduh, ini kan bau malaikat lalu. Malaikat lalu ini Yang peribahasa. kemarin. Ya tahu, peribahasa tuh banyak iniannya, banyak maksudnya kita nggak kadang artinya tuh nggak disangka-sangka gitu sama kita gitu. Kalau gue sih nangkepnya bau malaikat lalu tuh, bau malaikat tuh dia nggak punya bau gitu, ngerti nggak? Oke. Dia Jadi yang mana tuh? Yang B lah. Mana? Sangat harum. Iya. Bau malaikat lalu. Kalau Karena gua kan malaikat interpretasinya tuh selalu mentaati perintah Tuhan. benar. Jadi malaikat itu adalah salah satu makhluk yang paling taat sama Tuhan, ya kan? Bener. Adam diciptain aja dia sujud, apapun perintah Tuhan dia lakuin. Iya. Jadi interpretasinya malaikat tuh sama dengan positif. Jadi tidak ada bau lah ya. tidak ada bau. Malaikat tuh nggak ada dosanya. Gitu. Oke, yang B menurut lo ya? Iya, kalau gue sih yang B. Kalau gue D deh, perbuatan yang baik sehingga membuat orang selalu teringat akan kebaikannya. Jadi jawabannya adalah Coba kita lihat 64 adalah B, benar Bara ya. bau malaikat
lalu atau lewat itu diumpamakan dengan bau harum sekali, sangat wangi, terutama tentang wanita. Lalu itu maksudnya ngelewat gitu ya. Iya. Lalu lintas. Gitu. Gitu. Ya gitu lah ya gitu. Lalu lalang. Oke, seru sekali ya soal-soal yang sangat menipu dan membingungkan ini. Yes. Nah, kalau begitu jangan kemana-mana. Ini ada Isyana Saraswati dulu nih. Stargazing. Smart Energy Smartizen, terima kasih udah dengerin kita dari jam 12 sampai dengan jam 3. Jam 12 bener gak sih? Bener, jam 1 sorry. Dari jam 1 sampai dengan jam 3 ya Smartizen. Dimana tadi kita sangat seru. Sangat seru banget hari ini karena dibuat deg-degan dengan matematika ya kan. Tiba-tiba soal matematika ya. Tiba-tiba jadi sekali lagi kita mau ingetin buat Smartizen yang mau daftar CPNS, jangan kamu kira ternyata tidak ada soal matematika ya. Matematika akan selalu ada dan berarti kamu harus belajar lagi. Betul. Dan emang caranya biar tahu soal matematika seperti apa sih yang ada di soal CPNS nantinya, kamu harus sering-sering latihan soal ya kan. Tentunya lihat juga. Betul, sharing-sharing juga sama orang-orang yang pernah ikutan CPNS ya lihat kan. Kita juga di 106 Dion Tirta. Karena kita lagi bahas-bahas soal CPNS nih. Bener banget Smartizen ya. Oke, kalau begitu kayaknya kita harus pamit ya, Far. Yes, mohon maaf ya kalau misalnya banyak salah-salah kata ya. Iya, tapi jangan khawatir ya. Kita akan kembali lagi di hari Selasa. Kamis. Sekarang hari Selasa ya? Iya. Di hari Kamis pada jam 10 sampai dengan jam 12. Oke. Kalau begitu, Bara pamit. Gifara pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.